Bapak-bapak, ibu-ibu, kita melanjutkan pelajaran yang 2 bulan lagi kita insya Allah masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya, dan bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kalau lebaran nggak usah didoain ya. Kalau lebaran mah insya Allah kalau sehat, insya Allah ada banyak rezekinya. Wa mimma yuta'aqqadu lis-sa'imi kafful lisani an kulli muharramin. Dan di antara yang ditekankan pada ibadah berpuasa bagi orang yang berpuasa itu kafful lisani, menahan lidah, menahan lisan an kulli muharramin, dari setiap hal yang diharamkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang nggak usah Ramadan, harian aja orang sudah kacau dalam memanfaatkan media sosial. Ya. HP ini, gadget kita ini adalah sumber fitnah, ya, sumber masalah sekarang ini. Kalau kita tidak pandai, tidak bijak memanfaatkannya itu. Pak Ustadz, tapi kan saya nggak ngomong. Iya, nggak ngomong, tapi ente ngetik. Ya, nggak ngomong, tapi nulis. Ya, sama saja. Ya, jadi kaful lisani an kulli muharramin, yaitu menahan lidah dari setiap yang diharamkan, kakadzibin, seperti berbohong. Wa ghibatin, ghibah. Ghibah itu mengucapkan yang benar 100% tentang kejelekan orang lain. Itu namanya ghibah. Kalau ditambahkan, dikurangkan, bukan ghibah, namanya namimah. Nah itu ya sangat ditekankan bagi kita puasa. Ya. Wa musyatamatin, mencaci maki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita di pasar, nah ini semua banyak nih. Bohong ada di pasar, ya. Ghibah banyak, termasuk musyatamah, ya, mencaci maki juga banyak sekali, ya. Li'annahu muhbitun lil ajri, karena yang demikian itu membatalkan pahala. Puasanya batal nggak? Enggak. Tetapi pahalanya nggak dapat. Namanya kerja bakti. Kerja bakti capek, ada yang gaji nggak? Nggak ada. Nah, nauzubillah min zalik, pulang ke akhirat ternyata semuanya kerja bakti. Nggak ada catatan amal kita itu. Nauzubillah. Kama sarrahu bihi, sebagaimana menjelaskan ulama yang demikian itu. Ya, tahan. Makanya kalau puasa yang bagus jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah, karena kalau keluar rumah ditanya. Kalau ditanya mesti jawab. Kalau udah ngomong sedikit ada aja beritanya. Ada orang nggak keluar rumah, tidur aja, ya salah juga. Ya, tapi kalau dia tidur karena memang menghindar, masih bagus. Ya, kalau tujuannya adalah menghindar dari perbuatan yang dimaksud itu. Wadallat alaihil akhbarus sahihatu, dan menunjukkan alaihi ay ma sarrahu bihi, ya, menunjukkan atas apa yang sebutkan, dijelaskan ulama itu, al-akhbarus sahihatu, hadis-hadis yang sahih yang menjelaskannya itu. Wa nassa alaihi Syafi'i wal ashabu, dan menetapkan demikian itu hadis, berdasarkan hadis yang sahih oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i. Ashabu ay ulama us-Syafi'iyah. Itu sama. Menjelaskannya sama. Jangan sampai kerja bakti.
Mendingan diem aja. Ya. Wa aqarrahum fil majmu'i, dan ulama-ulama menetapkan, mereka menetapkannya itu, pembahasannya itu fil majmu'i, dalam syarah Muhadzab al-Majmu', ya, karya Imam Nawawi itu disebutkan. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ya. Wa bihi yuraddu bahsul al-azra'i khusuluhu wa alaihi ismul ma'siyati. Wa bihi ay bihadzal qaul, dengan pendapat ini yuraddu ditolak bahsul azra'i, pembahasan Imam Azra'i ditolak. Khusuluhu, yang dikatakan bahwa hasil pahalanya, kalau orang bohong puasanya nggak batal, pahalanya tetap dapat. Ya, kalau orang ghibah mencaci maki, puasanya tidak batal dan dapat pahalanya, itu kata Imam Al-Azra'i. Ini ditolak. Ya, jadi yuraddul bahsul azra'i, ditolak pendapat Imam Al-Azra'i yang mengatakan husuluhu wa alaihi ismul ma'siyati. Pahalanya dapat, cuma dia mendapatkan dosa karena durhaka. Bohongnya. Jadi pahala dapat, dosa dapat. Nah, dosanya itu, maksiatnya itu karena berbohong. Ya, ghibah, mencaci maki. Pendapat itu ditolak. Ya. Pendapat itu ditolak oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Nauzubillah min zalik, ya. Kalau kita ibadah puasa tapi nggak dapat pahala, kerja bakti gitu, nauzubillah. Ini ngomong bener nih, Bapak, Ibu-ibu, kira-kira banyak nggak orang yang puasa tapi kerja bakti? Banyak nggak, Bu? Nah, tapi di sini nggak ada kan? Nggak ada, alhamdulillah. Ya. Ya. Wa qala ba'duhum, berpendapat sebagian ulama, yabtulu aslu saumihi, batal pangkal dari puasanya. Puasanya batal juga. Ini pendapat yang kedua lebih ekstrim. Bukan pahalanya saja yang batal, puasanya batal juga. Ada ulama mengatakan gitu. Jadi ya, yabtulu aslu saumihi, batal ya pangkal dari puasanya. Wa huwa qiyasu mazhab Ahmad fi sholati. Pendapat ini mengkias pada mazhab Imam Ahmad tentang sholat, fil maghsubi, tentang orang yang bersolat tapi pakaiannya boleh nyuri. Ghasab itu, ini di sini ada itu ya. Ada lemari, jadi ibu-ibu kalau ke sini, bapak-bapak ke sini mau sholat pakaiannya kotor, ada mukena, ada sarung, ada. Nah, itu disediakan. Ada masjid ya tidak disediakan mukena, nggak ada, sarung nggak ada. Orang mau sholat pakaiannya kotor, akhirnya dia ngambil jemuran orang. Ghasab, jemuran orang. Nah, ini ghasab. Apa bedanya dengan mencuri? Kalau mencuri, habis dipakai sholat dibawa pergi. Itu namanya mencuri. Kalau ghasab itu, dia mau sholat nggak ada pinjaman, tetangganya ada jemuran sarung, diambil. Ada mukena, dia pakai sholat. Habis itu dia pulangin. Dalam mazhab Imam Ahmad, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, ada mazhab Syafi'i yang mengatakan orang yang bohong, orang yang menipu, orang yang mencaci maki, yang ghibah, kalau tadi pendapat pertama cuma batal pahalanya. Pendapat yang kedua, pahalanya batal, puasanya juga batal. Mengkias pada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan sholat tidak sah kalau sholatnya, sarungnya
boleh ghasab. Ya. Nah, ini yang muda-muda yang kerja dari rumah pakai sepatu, wah, giliran mau wudu sendal orang dipakai. Bener nggak? Mana mungkin dia mau wudu sepatunya mau basah. Kalau sendalnya kulit dia nggak mau, maka sendal yang jepit yang punya, yang paling jelek diambil. Yang paling jelek itu punya aki-aki. Aki-aki itu nggak suka kalau sandalnya basah. Kenapa? Kakinya dingin. Bener nggak? Kita suka gampangin, itu ghasab namanya. Nggak boleh. Kalau menurut Imam Ahmad nggak sah salatnya. Imam Syafi'i, nah seperti pendapat Imam Al-Azra'i tadi, ya. Jadi salatnya salatnya sah, ya, tetapi dia berdosa. Jadi ini ada 3 pendapat. Ya. Itu yang mesti dipahami itu 3 pendapat tentang puasa semacam itu. Walau syatamahu ahadun, seandainya mencaci maki ya seseorang, ya, falyakul, maka hendaklah walau fi naflin, meskipun dia dalam keadaan puasa sunnah. Artinya puasa wajib ataupun puasa sunnah, ada orang caci maki gitu. Ya, maka hendakkan inni shaimun, bilang saya sedang berpuasa. Marratain, 2 kali, au salasan atau 3 kali. Ya, fi nafsihi, pada diri orang itu tadi, tazkiran laha, sebagai peringatan ya atas syatamahnya itu tadi. Ibu-ibu kalau lagi puasa dicaci maki, ibu bilangnya apa? Ada apa meluh? Jangan. Emang berat nggak ini, Pak? Berat. Kita lagi puasa dicaci maki gitu. Jangan ngelawan, bilang ana shaim. Ya, saya sedang puasa. Jadinya jangan terbawa. Berat apa enggak? Berat. Ya, diajarkan oleh Nabi bilang ana shaim. Ya, jadi salasan fi nafsihi, dia mengucapkannya pada dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri, tadzkiran laha, untuk memperingatkan dirinya itu, ya, laha. Wa bilisanihi, dan yang kedua mengucapkannya dengan lisan. Haitsu lam yazunna riyaun, sehingga apabila tidak diduga melahirkan sombong. Jadi kalau kita takut dibilang riya, diem aja, tapi dalam hati ana shaim, saya sedang berpuasa. Tapi kalau tidak mengkhawatirkan riya, maka boleh kita ngomong, mohon maaf, saya tidak bisa, saya lagi berpuasa. Ya, tergantung deh. Fa in iktasara ala ahadihima, apabila membatasi seseorang atas salah satunya, artinya dia harus memilih dari satu itu, mengatakan kepada diri sendiri atau mengatakannya dengan lisan. Seandainya dia membatasi diri, fal aula bilisani, maka yang paling bagus ucapkan dengan lidah. Ana shaim, saya sedang berpuasa. Ya. Bilang. Ya. Wa sunna ma'at ta'kidi bi ramadhana wa asril akhiri akadu iksaru sadaqatin. Dan sunnah, ya, muakkada, artinya sunnah yang sangat dikuatkan, takkid, bi ramadhana, pada bulan Ramadan, wa ashruhul akhiru akadu, dan 10 Ramadan yang akhir itu lebih kuat lagi. Apa itu? Iksaru sodakotin, memperbanyak sodakoh.
Zakat itu mengeluarkannya wajib. Bila bukan ada kewajiban, namanya sedekah. Banyakin sedekah. Bagaimana banyakin sedekahnya? Sama Nabi diajarin tuh ibu-ibu kalau Ramadan. Dagingnya 1/4. Ya, punya daging 1/4 on. Kata Nabi, banyakin airnya. Jadi airnya semangkok gede, dagingnya sepotong. Ya, sepotong kayak apa itu? Potongan apa Bu? Segini ini apa nih? Dadu. Sunnah tuh. Itu yang dimaksud banyakin. Dan ngasihnya jangan ketahuan. Kenapa? Karena kita ngasihnya gantian. Hari ini rumah samping kanan. Besok rumah samping kiri. Besok depan. Besoknya belakang. Begitu aja terus. Tapi kesunahan ini hampir punah, bahkan hilang. Mana itu? Ada ibu-ibu kalau makan di restoran itu, suaminya mau makan, ditahan tangannya. Terlalu. Masih ada yang kurang gitu. Pikir suaminya nungguin yang satu gitu. Bukan mau dipoto. Ya. Habis itu diposting. Jadi dia tidak memberikan sedekah. Yang dia sedekah pakai gambar. Sedekah gambar ada pahalanya enggak? Ini penting nih Bapak Ibu. Makanan kita posting nih. Kanan kita posting nih. Kita foto, kita posting. Kan orang lihat tuh. Yang lihat lagi kepengen, yang lihat lagi nggak punya duit. Makanan yang masuk ke mulut kita nggak ada keberkahan. Kenyang nggak? Kenyang. Kalau kenyangnya tetap kenyang, tapi keberkahannya nggak ada. Apa buktinya? Tidak ada melahirkan gerakan untuk ibadahnya bagus, untuk sholatnya bagus, ngajinya bagus. Nggak ada powernya, nggak ada dorongan kebaikannya. Jadi keberkahan itu, power kebaikannya itu nggak ada. Kenyangnya iya. Nah kan sekarang begitu kan? Di sini ada nggak yang mau makan diposting dulu? Di sini nggak ada. Nggak ada. Haji Aom tuh banyak tuh. Tapi pindahan dari sini katanya. Iksaru shadaqatin. Ya, sunnah memperbanyak sedekah. Apa aja? Tenaga. Terutama itu. Nah, kan biasanya kalau Ramadan tuh banyak warung dadakan. Iya kan? Apa tuh biasanya jualnya itu? Gorengan. Ini nih. Kalau berpuasa sunnah takjil. Takjil itu maknanya bersegera. Jadi takjil itu bukan nama makanan. Takjil itu sunnahnya bersegera. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ngomong, jangan sholat. Jangan sholat, makan. Nah itu namanya takjil. Tapi orang Jakarta beli takjil gitu. Salah ya, jadi gorengan. Apa? Ada orang beli gorengan. Nah, kalau beli gorengan beli itu sebungkus. Yang lain di luar kita. Kalau beli kolak, tambahin 1. Nanti di jalanan kita kasih siapa aja. Kalau kita niatkan tetangga kita sambil jalan nih. Maka besok didoain mudah-mudahan ibu itu besok lewat sini lagi. Gitu. Baik. Ya. Jadi hal-hal yang kecil ini yang hilang, ya. Padahal dia punya nilai tinggi. Wa tausi'atun ala iyalin, dan memperluas uang belanja kepada keluarga. Nah, ibu-ibu demen nih.
Ya. Jadi kalau Ramadan naikin, ya sunnah di bulan Ramadan uang belanja naik. Nah, saya udah tahu nih yang begini mah pasti ibu-ibu cocok nih ya menambahkan. Jadi ada bonus Ramadan. Wa ihsanun alal aqaribi wal jirani, dan berbuat baik kepada kerabat, ya, orang-orang yang dekat, wal jiran, dan tetangga. Kenapa disebut tetangga? Ya, orang dekat dan tetangga juga. Yang disebut dengan aqarib dua maknanya itu kekerabatan artinya. Orang yang dekat maknanya dekat kekerabatan. Paman, bibi, ya, sepupu itu orang yang dekat. Kakak, adik, kalau sudah pindah rumah, walaupun jauh, dia dekat. Transfer dong sama mereka. Yang kedua, maknanya aqarib dan disebut jiran. Yang disebut jiran itu 40 rumah. 40 rumah itu ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. 40 itu namanya jiran, tetangga. Nah, yang aqarib, yang dekat itu yang nempel, yang berdekatan dengan rumah kita, depan, belakang, samping, belakang. Ya, ihsanul alal aqarib. Ya, itu maknanya dua. Lil itba'i, karena mengikut kepada ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyufattiras saimin, ya, dan mengajak berbuka kepada orang berpuasa atau menyediakan orang-orang untuk berbuka. Nah, ini bagus nih. Kita kemarin gara-gara COVID-19 hampir 3 tahun, Jumat sekarang hampir terus-terusannya ada Jumat berkah. Itu kan cuma 3 tahun kurang kalau nggak salah. Mestinya memang COVID-nya 10 tahun. Jadi orang nanti sedekahnya bukan Jumatan doang gitu loh. Kan 3 tahun Jumatan kan. Jadi ada Jumat berkah. Nah, kalau COVID-nya 10 tahun, mungkin orang setiap kali sedekah. Tarkul bala, ya. Jadi ada bagusnya. Saya bilang COVID itu jelek, ya. Jadi kita hari Jumat itu dapat makan gratis. Yang nggak pernah sholat Jumatan, ya, karena di sana. Dan dia tahu tuh kalau sini sederhana, ini warteg, ini nasi bungkus, tahu dia. Ya, agak jauhan dikit tapi kan tahuan, ya, enakan. Buka puasa juga begitu, kelas-kelasan, ya. Ay yu'ashihim in qadara. Yu'ashihim, memberi makan malam. Asya, yu'ashihim, memberi asya. Ya, in qadara, apabila mampu. Kasih, jangan cuma berbuka, tapi kasih makan. Jadi ada kurmanya 3, kemudian ada air mineral sama nasi box. Buka, sholat, habis itu dia makan gitu. Habis makan apa tuh? Tahag, ya. Alhamdulillah, dia bilang ini, alhamdulillah, mudah-mudahan yang ngirim nasi ini berkah hidupnya, rezekinya ditambahin. Itu doa itu kabul. Kenapa? Karena kita tidak minta. Jadi salah satu yang mustajab itu adalah doaul ghaib. Ya, doaul ghaib itu doa orang yang tidak diketahui karena bukan permintaan kita. Ada orang kaya undang anak miskin, ya, yatim, doain bapak ya, bapak lagi punya urusan ini. Nanti kalau beres saya undang lagi gitu. Udah mau pulang doain ya, jangan lupa. Habis semua itu dikompensasi dengan permintaan dia. Kata dia nasi, kata anak-anak nih, duit 10.000, nasi
bungkus, minta doanya enggak imbang. Kata anak-anak enggak imbang ya. Jadi, nah padahal dalam Islam itu ada yang namanya diafah. Diafah itu ngundang makan. Tamu, ngundang bertamu, tapi diafah itu ngundang makan. Jadi tanya sama istri kita nih, kayaknya ada lebih nih kalau sepiring 2 piring, undang tuh. Ya, undang teman kita. Apain? Ngasih makan. Habis makan, kalau dia ngerokok, beliin rokok di Samsu. Habis itu pulang, ini buat beli bensin. Ya, itu namanya diafah itu sunnah, ngajak orang untuk duduk ya makan. Di kampung kita masih ada nggak undangan makan? Halo, masih ada nggak undangan makan? Maksudnya gini, kalau ada saya mau sekali-sekali diundang gitu. Ya, undangan makan. Di Arab itu masih biasa. Saya waktu di Yaman itu berapa kali undangan makan. Enggak ngapa-ngapain, enggak baca Yasin, enggak baca tahlilan, enggak doa, enggak disuruhin. Iya, undangannya makan. Habis makan diajak musik, nyanyi-nyanyi, habis itu pulang. Amplopin, kalau dia toko buku pulang dikasih buku. Dalam arti, oh ini dia nih. Masih berlaku yang namanya dia. Nah, nanti kan orang senang tuh. Istrinya bilang, enggak makan lagi, udah makan tadi di situ. Oh baik amat, makannya apa? Oh semuanya ada. Ya, waktu malam dia bangun. Ya Allah, tambahkannya rezekinya si pula. Ya, tambahkan dia lagi. Nah, jadi hari Jumat itu kalau di Yaman ya, saya diundang langsung tuh sama Habib Umar bin Hafiz. Ditunjuk nanti ke rumah ya, nanti ke rumah ya. Diundang makan. Orang Arab itu kan nggak ada sambal. Sekarang itu ada sambal. Kerupuk ada. Kerupuk. Dijejelin kerupuk, dia waktu di sini sama orang Indonesia pulang bawa kerupuk mentahnya. Wa illa apabila tidak, artinya kita bikin snack box nggak bisa, nasi box nggak bisa, fa'alan nahwi syurbatin. Kalau tidak bisa maka sekedar satu minum, ya, satu tegukan minum, ya. Nah ini juga sama nih, syurba. Itu kita lagi minum, orang kajak minum, orang kita nggak mau tuh. Ibu mau nggak kalau kita lagi minum ada orang nih minum nih gitu. Kalau nggak CS bener nggak mau, bekas suaminya aja ogah. Bapak istrinya nggak habis dihabisin nggak sama bapak? Bapaknya nih suaminya nggak habis sama istrinya dihabisin nggak? Enggak. Dulu padahal makannya maunya belinya semangkok berdua, betul nggak? Belum punya anak. Dua. Kayaknya kalau makan berdua syahdu bener. Kalau sekarang nggak habisin. Siapa yang mau ngabisin kan? Oke, tega bener. Mau join kuman katanya. Padahal kalau malam dikenyot. Kalau dibilang join kuman jadi bohong semua gitu loh. Ini ngapa ngomong ke sono-sono. Enggak, tapi saya ngomong bohong enggak? Padahal enggak boleh. Ya. Wa iksaru tilawatin lil Qur'ani fi ghairi nahwil wahsyi. Ya, wa iksaru tilawatin lil Qur'ani, dan sunnah memperbanyak membaca Al-Qur'an fi ghairi nahfil hasyis,
yang tidak pada hash itu toilet, WC, jumbleng, apalagi yang lebih kakus, toilet, WC, kakus, jumbleng, jamban, apalagi banyak itu istilahnya. Nah, selain itu boleh kita banyakin baca Quran, tapi tidak boleh. Jadi di kamar mandi itu boleh. Yang tidak boleh di kamar mandi ada WC. Jadi masalahnya bukan kamar mandi, WC. Orang yang memisahkan, ibu kalau rumahnya gede, pisahin kamar mandi dengan WC itu dipisah. Ya, supaya mandinya bisa bareng sama suami. Sunnah tuh, karena Nabi mandi itu bareng. Hanya saja Nabi tidak telanjang, kemben. Ya. Mandi bareng boleh. Jadi bukan makan bareng, tidur bareng saja, tetapi mandi bareng. Ya, bagus. Tapi ibu-ibu sekarang ogah. Dulu mah mau. Dulu waktu belum punya anak mau. Kalau sekarang sono-sono diusir, nggak boleh. Kenapa tuh? Sebabnya kenapa? Walau nahwa tarikin, meskipun seumpama di jalan, boleh. Ya, sambil jalan baca Quran gitu. Saya berapa kali gitu naik motor gitu, pas berhenti di lampu merah itu, orang itu gerendengan. Saya pikir nyanyi, saya deketin. Gitu. Enggak, dia lagi baca Quran. Ya. Nah, yang ini nih yang bagus. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sambil nunggu lampu merah. Ya. Wa afdalul awqati lil Qur'ani minan nahari ba'da subhi. Dan yang paling afdal di antara waktu-waktu membaca Quran di waktu siang itu ba'da subhi. Setelah subuh. Subuh baca Quran. Habis subuh, kalau bukan satpam jangan tidur. Kalau satpam ya biarin orang dia malam kerjanya. Jadi larangan tidur setelah subuh itu tidak berlaku bagi satpam. Tidak berlaku bagi polisi, tidak berlaku bagi ustadz. Kalau yang pulangnya tidurnya belum cukup. Yang dibilang larangan itu bagi orang yang normal. Jangan tidur kalau habis subuh. Ya. Kata orang Betawi apa, rezekinya dipatok ayam keduluan. Itu benar peribahasa. Ya, tetapi ada orang yang dikasih rezekinya itu malam. Nah, itu orang-orang satpam itu. Bagaimana dia nggak boleh tidur? Emangnya dia capek gitu ya. Nah, habis subuh wa minal laili fis sahari. Dan yang afdal ketika malam itu di waktu sahur. Fabainal isya'ain. Yang ketiga di antara dua isya. Isya'ain, dua isya itu maksudnya maghrib sama isya. Jadi maghrib sama isya itu kadang disebutnya isya'ain, dua isya, atau maghribain, dua maghrib. Dari maghrib ke isya baca Quran. Kalau kita bulan puasa gitu, habis maghrib buka puasa. Habis buka puasa, sholat maghrib. Terus kita kemana? Ngapain tuh? Habis maghrib, habis buka ke isya ngapain? Kalau ibu-ibu ngapain bu? Bapak? Belonjor ya. Belonjor. Ya. Nah, nggak apa-apa. Memang namanya sudah umur. Ya, namanya sudah sepuh, wajar. Tapi kalau dari kajian kita ini sambil diurutin dan bijit, ada surah-surah yang kita hafal tuh kan, juz amma tuh. Sambil diurut sambil baca Quran. Yang kita hafal aja. Ya. Bagus.
Wa qiraatul laili aula, dan membaca di waktu malam itu lebih utama dibandingkan siang maksudnya. Malam dipakai untuk baca Quran, atamin Quran. Ya, bagus. Imam Syafi'i itu kalau malam ya 1 kali hataman Quran, kalau siang 1 kali hataman Quran. Jadi kalau di bulan Ramadan beliau itu 60 kali hataman Quran. Kalau di luar Ramadan malam 15 juz, ya siang 15 juz. Jadi sebulan 30 kali hataman. Nah, orang-orang sini katanya Ramadan itu 10 kali hataman. Ya, Al-Falah sini. Ya, sebulan 10 kali hataman. Yang mana orangnya? Enggak, maksudnya saya mau selfie sama dia. Ya, jadi wa qiraatul laili aula, dan salat di waktu malam itu lebih utama. Wa yambaghi ayyakuna sya'nul qari at-tadabbura, dan siogianya bahwa keadaan orang yang membaca Al-Qur'an itu at-tadabbura, tadabbur. Nih, jadi kalau belum bisa tadabbur, ya bacanya tilawah saja. Ya, tilawah, baca, hatamin, hebat itu. Kalau dia sudah sudah bisa berbahasa Arab, maka bacanya sambil tadabbur. Jadi kalau ketemu ayat yang sama dia menarik, jangan dilewatin, diulang. Boleh tuh diulang sampai paham, baca lagi, ketemu lagi, diulang. Emang hatamannya lebih lama, tapi dia bobot timbangannya lebih berat. Ya. Tadabbur itu tadi. Qala Abu Lais fil Bustan, berkata Abu Lais ya fil Bustan, di dalam kitabnya Bustan, Al-Bustanul Arifin, yang bagi lil qari, siogianya bagi orang yang membaca Quran, ayyahtamal Qur'ana fis sanati marratain, bahwa dia menghatamkan Al-Quran dalam 1 tahun itu 2 kali. Ya. Dalam 1 tahun 2 kali. Illam yakdir ala ziyadati, apabila dia tidak mampu lebih. Kalau mampu lebih, sebaiknya ditambahkan. Wa qala Abu Hanifah, man qara al-Qur'an fi kulli sanatin marratain. Kata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang membaca Quran setiap 1 tahun ya 2 kali hataman, faqad adda haqqahu, maka dia sudah menunaikan haknya Al-Qur'an. Jadi setahun 6 bulan hataman itu sudah bagus. Wa qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, yukrahu ta'khiru khatamatin aktsara min 40 yauman bila uzrin. Makruh ya menunda hataman lebih dari 40 hari. Jadi 40 hari hataman, 40 hari hataman. Kalau lebih dari itu makruh bila uzrin, yang tanpa uzur. Tapi kalau udah tua, kalau baca ya 5 lembar hurufnya lompat-lompat ini ya, berengan ya, burem, nah itu namanya uzur. Semampunya lah. Tapi kalau masih sehat, jangan lebih dari 40 hari. Li hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar ya, 40 hari 40 kali hatam. Wa iksaru ibadatin, dan memperbanyak ibadah. Wal i'tikafu lil itba'i ya. Wal itba'u wal i'tikafu lil itba' wallahu a'lam. I'tikafun.